Akan itu kata Yesus. Bagi kami orang Kristen, kami mempercayainya Bang Juma. Ya, artinya bisikan roh itu segala macam. Maaf, seribu maaf, itu asumsi Bang Juma belaka. Atau mungkin ada pendapat Kristen yang lain. Tapi itu sebagai rasa syukur kami. Kami tidak terfokus kepada hari Minggu, hari Sabtu, hari Senin, hari apa saja. Kami bisa menaikkan rasa syukur kami terkait kepada perintah Yesus. Bagi kami, perintah Yesus itu yang jelas itu kami ikuti, saling mengasihi. Ya, artinya bahkan kepada musuh saja pun kami harus berdoa untuk mereka. Bahkan Yesus ini perintah jelas. Yesus berkata, jangan kamu mengkafirkan siapapun di antara kamu. Lihat orang Kristen apakah pernah mengkafirkan satu orang saja pun. Yesus berkata, jikalau kamu dianiaya, ini perintah. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lihatlah orang-orang Kristen, kalau memang dasarnya adalah Alkitab, semakin dia dianiaya, semakin dia memberkati. Kalau memang dasarnya adalah kitab, jangan kita bicara oknum. Jadi kekristenan itu sederhana dan sangat indah, tidak ribet-ribet. Nah, begitu kira-kira Bang Juma. Silakan. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda beragama tanpa pola, hanya angan-angan, hanya hurafat, hanya prosesi-prosesi tafsir-tafsir, ingat saudara, tidak ada seorang melakukan sebuah tindakan tanpa bisikan, orang gila sekalipun. Orang gila sekalipun. Saya ingin mengingatkan saudara, coba Anda lihat di dalam Yohanes 13 nomor 2. Bagaimana cara iblis bekerja? Membisikkan. Iblis itu tidak nampak. Iblis itu hanya membisikkan. Ibadah minggu ini bisikan siapa? Yesus? Mustahil. Yesus tidak pernah membisikkan untuk ibadah minggu. Jangankan membisikkan, mengajarkan dengan langsung aja enggak. Sedangkan dalam kaidah pengajaran Yesusnya, Keluaran 31 misalnya, jelas sekali di situ ada perintah membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Itu kalau Anda pengikut Yesus. Nah, sekarang permasalahannya di Matius 28 inilah pangkal awal ketika saya berbicara Kristusnya Kristen dan Kristusnya Yahudi itu berbeda. Kristusnya orang Yahudi berpola kepada aturan Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan? Harus berpola kepada aturan Tuhan. Bukan bisikan-bisikan, bukan tafsiran-tafsiran. Yesus melakukan satu prosesi ibadah dan mengajarkan kurikulum ajarannya kepada muridnya berdasarkan aturan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak melakukan pekerjaan dari diriku sendiri, seluruhnya dia sandarkan kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri disebabkan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus itu berpola dalam beragama. Sedangkan saudara tafsir. Berarti ada yang membisik sehingga orang itu mentafsirkan. Cara kerja iblis dalam Bible sama seperti dalam Al-Quran. Membisikkan. Yohanes 13 nomor 2. Minal jinnati wan nas. Jadi pembisik-pembisik itu dari jin dan manusia. Dari golongan iblis dan dari golongan manusia. Nah saudara, ketika Anda melihat kekristenan saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah sekarang kebenaran apa yang ditorehkan dengan ibadah minggu itu? Yesusnya mengajarkan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan ibadah Sabat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebelum langit dan bumi lenyap, kata Yesus, maka Sabat tidak bisa dihilangkan sedikit pun. Lukas 16 nomor 17. Jadi bagaimana mungkin kemudian bisa berubah menjadi hari Minggu kalau tidak ada yang membisikkan? Maka pembisik ini adalah sibilisis ini. Yesusnya mengajarkan kepada Bani Israel
agar mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, Yohanes 14 ayat 12, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Yesus ibadah minggu? Enggak ada. Jangan lakukan. Itu kata Yesus. Tetapi sang pembisik datang dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan orang Kristen ibadah minggu. Bukan gak ada, ada. Seperti Yudas ketika dirasuki kemudian dalam Yohanes 13, ada yang merasukinya, membisikkannya. Sehingga dia punya rencana untuk berkhianat kepada Yesus. Begitu juga makan babi, begitu juga semuanya yang tidak pernah Yesus praktekkan. Semua itu diajarkan oleh roh pembisik-pembisik tersebut. Ini pola, saudara, pola di mana Yesus mengajarkan agamanya, di mana makhluk yang datang kepada kalian yang mengaku Yesus Kristus itu juga mengajarkan agamanya. Jadi sekarang ini ketika Anda bernarasi seakan-akan Yesus mengajarkan kasih, ya itu Yesus anak Maria. Itu Yesus anak Maria. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus itu membatalkan itu. Coba Anda lihat dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Satu, hukum utama dan hukum kedua adalah kasih. Hukum utama kasih kepada Allah, hukum kedua adalah kasih kepada manusia. Dan kedua hukum inilah kemudian, dan kepada Taurat inilah kemudian, hukum kedua-duanya itu termaktum. Sedangkan hukum Taurat yang di dalamnya ada hukum utama dan hukum kedua, kata Paulus, sudah dibatalkan. Apakah orang Kristen berani berbicara mengenai kasih ketika mereka menjajah Indonesia? Orang-orang yang notabene-nya Belanda yang datang ke Indonesia yang adalah Kristen, berani enggak orang Kristen kami adalah agama kasih, berani enggak? Enggak. Kalian mengatakan Kristen agama kasih setelah Indonesia merdeka dari penjajahan yang orang-orang yang beragama Kristen. Jadi enggak ada itu, saudara, enggak ada. Sekali lagi saya kembalikan kepada tema, Mesias atau Kristus atau Yesus yang kalian ikuti adalah berbeda dengan Yesus atau Mesias atau Kristus yang datang untuk Bani Israel itu. Silakan. Ya, terima kasih. Hanya karena ada tertulis bahwa iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas Iskariot, maka Bang Juma mengatakan bahwa perintah minggu, perintah ini adalah suatu bisikan, ya. Bahkan kalau boleh saya tanggapi, ya Bang Juma sebenarnya berkata itu bisikan iblis. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan aja Anda berpendapat seperti itu. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih. Kami sebagai orang Kristen tidak perlu reaktif, ya. Jadi, tapi secara logika berpikir, hanya gara-gara satu ayat bahwa ada bisikan, itu jelas dalam Alkitab. Jelas dikatakan bahwa iblis berbisik kepada Yudas Iskariot. Tiba-tiba dilempar kepada ibadah minggu bisikan. Coba bayangkan. Logika apa yang Anda pakai sesungguhnya? Ya, kalau bukan logika pemaksaan doktrin yang Anda miliki. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang berkata demikian, bahwa iblis berbisik kepada pemimpin gereja, nah itu logika fakta yang mungkin kita perdebatkan. Bukan asumsi belaka, abangku. Ya, tidak sama sekali. Kami tidak diajar untuk membawa asumsi, kami diajar untuk berkata jujur. Ketika Anda bertanya, hari Minggu itu saya sudah jawab. Hidup kami itu sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Buah daripada ibadah itu adalah realisasinya bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami menjawab orang-orang yang menuduh kami, memfitnah kami, bagaimana orang-orang yang menyudutkan kami. Di situ kelihatan itu orang Kristen, bukan syariat syarat. Tadi ada katakan harus ada pola. Pola yang Anda maksud seperti apa? Mungkin Anda berkata, polanya A, B, dan C. Hidup ini terlampau ribut kalau kita fokus ke pola. Kita cukup ke garis besarnya. Substansi yang disampaikan itu apa? Sehingga bagi orang Kristen, walaupun misalnya dia tidak dikhususkan misalnya harus berwudu pada hari Minggu, kami tahu bahwa untuk beribadah itu harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mulai dari pakaian kami, mulai dari penampilan kami, kalau memang benar-benar orang Kristen.
Kami tidak perlu ada bisikan-bisikan seperti itu, abangku. Nggak ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, kemudian Bang Juma tadi mengarahkan kepada Belanda yang menjajah Indonesia. Sejak kapan Belanda mengatakan bahwa kami datang membawa kasih? Mereka itu datang dagang politik. Saya juga tidak bisa dibilang Islam berperang dengan Islam hanya gara-gara misalnya Arab Saudi berperang dengan tentara apa Houthi atau siapa, ya, Afghanistan dengan ini. Saya tidak katakan, saya tidak masuk ke dalam konsep itu, ya. Kita mari fair-fair saja. Kalau pernah Belanda menjajah Indonesia, toh buktinya orang Kristen sendiri banyak yang gugur, saudaraku. Seandainya kami sepakat bahwa itu adalah penyebaran kekristenan, harusnya orang Kristen nggak ikut berjuang. Yosudarso orang Kristen, beberapa contoh-contoh yang lain, ada orang-orang Kristen. Kami paham mana itu politik, mana itu propaganda. Kami tidak mau digiring dengan satu opini ini, ya, bahwa inilah dasar kasih. Lihat saja buahnya. Kita lihat saja buahnya. Apakah saudara melihat bahwa orang-orang Kristen hari ini, kita berbicara buah, kami teringat apa kata Yesus, ya, bahwa dari buahnya lah kamu ketahui, ya, buah itu adalah buah pertobatan. Kami tidak peduli, bahkan banyak pendeta juga yang bejat, sama seperti banyak maaf kata kiai atau santri-santri di pesantren sana, tapi kami tidak katakan itu Islam, itu adalah oknum, ya. Tapi lihat apa dasar kami melakukan sesuatu, lihat buah yang kami lakukan. Apakah kami benar-benar mencerminkan? Kita mungkin bisa bicara teori A, B, C, ajaran ini, kepalsuan ini. Kekristenan sederhana, lihat aja buah yang dihasilkan. Silakan Bang Juma. Iya, buahnya ya ibadah minggu, makan babi, makan anjing, makan segala binatang-binatang yang diharamkan dalam firman Tuhan. Itu buahnya Kristen. Kalau Anda melihat buahnya, ya lihat Belanda menjajah, merampas, memperbudak. Ya itu buah. Yang Anda maksud buah itu apa? Karena di Indonesia sudah merdeka. Selamat pagi ya bro. Itu buahnya. Oh no. Ingat saudara, di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci, ya, diterangkan di dalam pengajaran Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi orang belajar Kristolog itu bukan hanya cuap-cuap. Kita harus mengkaji Kristen secara mendalam, memahami Bible secara mendalam, antara unsur lain dengan unsur yang satu harus kita kaitkan. Bukan cuma menolak, bukan hanya kemudian berasumsi, hanya pamer, kasih, tapi hoax. Yesus yang berkata kepada muridnya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa kata Nabi Daniel tentang pembinasa keji ini? Silakan Anda baca Daniel 7 nomor 25. Dia pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Itu dulu. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan perkataan-perkataan yang maha tinggi, itu adalah ajaran sang pembinasa keji. Bukan karena dia dipoles oleh kasih, lantas kemudian pembinasaan yang dilakukan secara terstruktur itu hilang. Enggak. Dia akan mengajarkan kemudian orang melawan, menentang perkataan-perkataan sang yang maha tinggi, dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan berusaha mengubah waktu, mengubah hukum, memutarbalikkan kemudian apa yang maha tinggi ucapkan, firmankan. Makanya saya mengatakan kepada saudara, Yesus yang datang kepada Bani Israel mengukuhkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk dijalankan. Matius 23 nomor 1. Jangan kau mengikuti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jangan kamu ikuti. Berarti harus dipraktekkan. Nah, sekarang kalau dikatakan oleh Yesus,
Sang pembinasa keji ini memutarbalikkan kemudian firman Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Coba Anda lihat bagaimana saudara Paulus ini mengajak kalian untuk meninggalkan apa yang Maha Tinggi firmankan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya dan seterusnya. Jadi Paulus mengajarkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadi ketetapan yang Maha Tinggi. Sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Dari mana ilmunya? Dari bisikan roh yang tadi, kawan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibadah minggu ini firman Tuhan enggak? Bukan, itu pengertian sendiri. Kalau firman Tuhannya hari apa? Hari Sabtu. Siapa yang mengantarkan kalian ibadah minggu? Sampai kompak seperti itu. Ya bisikan, makhluk roh yang menghantarkan kalian sepakat untuk ibadah minggu. Sementara Tuhannya memerintahkan hari Sabtu. Coba, nggak usah terlalu jauh. Nggak usah bertele-tele kita untuk berdiskusi terlalu jauh hal ini. Saya ingin tanya, saudara nih. Kalau kami umat Nabi Muhammad, datangnya Nabi Muhammad, fattabi'uni, kami mengikuti instruksi beliau. Apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang ditetapkan oleh beliau, apa yang menjadi keputusan beliau. Sebisa mungkin kami mengikuti beliau. Dalil di dalam kitab saudara, kalau Anda murni pengikut Yesus, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dia berada dalam diri Yesus, dia berada dalam imannya kepada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sekarang saya ingin tanya, saudara El Tarigan, Yesus hidup ala Yahudi atau Yesus hidup ala Kristen? Jawab. Oke, nanti saya tahu itu juga. Tapi saya izinkan saya menanggapi narasi Zuma yang sebelumnya. Oke. Oke, saya tanggapi dulu. Bang Juma mengutip ayat firman Tuhan Daniel 7:25 lalu menafsirkannya kepada Paulus. Ya, saya hargai itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau kita pelajari ayat ini, oke lah kita belajar hermeneutik, mencoba tafsir, ya. Kalau pandangan kami ini pandangan sangat liar, bukan liar saja, sangat liar. Liar dalam arti, ya, kalau kita lihat, kita coba kata per kata, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Sejak kapan Paulus menganiaya orang? Dia justru yang teraniaya. Paulus itu sebelum dia bertobat, bisa saya lanjutkan? Tadi ada ketawa-ketawa nggak jelas itu, dan tidak tahu apa yang diketahuinya. Oke, saya Paulus lanjutkan. penganiaya, Bung. Paulus bertobat dari menganiaya, bukan dari korupsi. Ya, dia sebelum bertobat, dia penganiaya. Pintar. Ya, lanjut. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Nah, dia penganiaya, bahkan bisa dikatakan dia adalah salah satu orang yang paling mendukung untuk menganiaya murid-murid Yesus. Bahkan kalau saya pelajari dalam Paulus, dia seorang intelektual juga, sehingga sampai hari ini contohnya menggeruduk-geruduk rumah orang, dia mengambil surat-surat yang resmi dari pemerintahan, sehingga dia kelihatan legal. Dia seorang yang sangat pintar secara akademis. Nah, tapi apa yang terjadi setelah perjumpaannya dengan Yesus yang Anda katakan palsu itu? Kami itu yang saya katakan tadi, buahnya. Kalau dulu dia sebelum rasul, dia pembunuh, tapi setelah dia jadi rasul, dia tidak pernah membunuh satu orang pun. Dulu sebelum menjadi rasul, ya, banyak hal-hal yang seperti dikatakan, bahwa kalau dari segi hal-hal lahiriah, aku orangnya, tapi setelah aku mengenal Kristus, semua itu sampah bagiku. Nah, artinya dalam kehidupan Paulus, bahkan dalam pelayanannya, dia tidak pernah merampas. Dalam arti kata, dia tidak pernah berperang. Bahkan dia mencukupi segala kehidupannya. Bagi kami, ini yang disebut buah gitu. Daripada sekedar kita beda tafsir, beda pernyataan, beda kata.
Ya, nggak ada kalau memang Anda mengacu kepada Daniel 7 ayat 25, lalu menghubungkannya kepada Paulus. Malah, maaf, seribu maaf. Ya, saya dengar kalau saya salah nanti, coba Anda koreksi. Muhammad justru yang kami tahu, bahkan sebelum dia jadi nabi, saya belum pernah mendengar dia adalah dia pernah membunuh satu orang pun. Dia sebelum jadi nabi, dia kawin satu orang, mengawini satu orang. Tapi setelah nabi, ya kalau salah nanti silakan dikoreksi, bisa saja karena saya bukan orang Islam. Ya, bahwa seorang Rasulullah setelah dia menjadi nabi, justru dia berperang, tentu dengan alasan-alasan yang pasti Anda akan kemukakan nanti. Dia juga sebelum menjadi Rasulullah, ya, dia hanya memiliki satu istri, monogami. Tapi setelah jadi rasul malah jadi banyak istrinya. Nah, jadi dalam hal demikian, kekristenan itu melihat buah yang dimaksud buah pertobatan, apa yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan orang itu. Kita tidak akan pernah habis dalam berbicara. Anda mengklaim tadi, Kristelo itu bukan main-main. Jelas, orang Kristen itu justru sekolahnya itu nggak bisa main-main. Kami tidak bisa, pendeta-pendeta kami tidak bisa hanya mengklaim hanya karena 1-2 ayat bisa jadi pendeta. Itu prosesnya begitu panjang, katekisisnya berapa panjang, pengujiannya berapa panjang. Berarti tidak main-main. Nah, kalau hari ini ada perbedaan yang Anda klaim bukan main-main, tentu saja kami lebih percaya kepada Kristolog yang kami imani. Nah, begitulah kira-kira Bang Juma, silakan. Jawaban Anda tentang 1 Yohanes 2 nomor 6 itu, jangan hindari. Apakah Yesus itu hidup ala Yudaism atau dia hidup ala Kristen? Yesus, silakan ulangi tadi. Maaf, saya tadi janji memang, tapi saya lupa tadi. Pertanyaan silakan lagi. Apakah Yesus itu hidup sebagai mempraktekkan hidupnya sebagai orang Yudaism atau sebagai orang Kristiani? Oke, saya jawab. Pertama, Yesus lahir sebagai orang Yahudi, artinya Alkitab mencatat tentang itu. Dia hidupnya pun mengikuti aturan-aturan Yahudi dalam keadaannya sebagai manusia, dan Yesus tidak pernah mengatakan tentang kekristenan selama hidupnya. Silakan. Nah, berarti Yesus yang kamu ikuti Yesus yang mana? Ya, Yesus yang ada dalam Alkitab, Bung. Enggak, Yesus kan Anda sudah menjawab simpulnya kan? Yesus itu mempraktikkan hidup sebagai orang Yahudi. Anda hidup sebagai orang Kristen, yang Anda ikuti siapa hidup sebagai orang Kristen? Sedangkan Yesus yang asli hidup sebagai orang Yahudi. Anda hidup sebagai orang Kristen. Yang Anda ikuti siapa? Oke, silakan. Yang kami ikuti bukan kehidupan lahiriah Yesus, tapi perintah-perintah Yesus. Lanjut. 1 Yohanes 2 nomor 6, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang Yahudi. Lah terus kenapa Anda tidak hidup sebagai orang Yahudi? Oke. Boleh saya jawab ya? Jadi kalau Anda mengacu pada ayat itu tanpa memahami konteks luasnya, maka kami bahkan harus jadi orang Yahudi dong. Nah, memang dalilnya begitu, wajib. Coba Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Silakan Anda pahami konteksnya berbicara tentang itu. Ya, Yesus hidup sebagai apa dia? Kristen atau sebagai Yahudi? Itu kan kesimpulan Anda langsung tanpa mempelajari konteksnya. Ini dalil. Yesus hidup secara global, hidupnya dari tidur sampai tidur kembali, hidup sebagai Kristen atau hidup sebagai Yahudi. Itu kesimpulannya. Oke, silakan. Kalau itu pendapat Anda silakan aja. Tapi yang kami pahami bahwa barang siapa mengatakan bahwa ya ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu soal pengampunannya, soal kasihnya. Kok Anda tafsir kemana-mana? Yesus hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Itu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Anda juga tafsir juga kan? Saya tidak mentafsirkan. Silakan jujur. Yesus hidup ini sebagai Yahudi kah? Atau Yesus itu hidup sebagai Kristen kah? Oke. Itu di bagian yang lain, tapi Anda memaksakan di 1 Yohanes 2 ayat 6 ini kepada pemahaman Anda ini yang keliru, Bung. Bukan. Saya sedang bertanya kepada saudara. Saya minta Anda jujur. Yesus itu hidup
Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen. Oke, saya terangkan lagi pelan-pelan. Ya, pertanyaan Anda menggiring bahwa kehidupan Yesus secara Yahudi, maka Anda ambil ayat 1 Yohanes 2:6, maka 1 Yohanes 2 ayat 6 itu harus mengacu kepada kehidupan Yesus secara lahiriah. Itulah Wajib. yang saya tangkap. Nah, itu yang saya Wajib. tangkap. Itu dalil. Nah, Wajib. disinilah perbedaan kita. Loh, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kan harus hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib. Nah, sekarang kalau Anda hidup dengan pola kekristenan, berarti Anda tidak sedang mengikuti Yesus yang asli. Anda sedang mengikuti Yesus pembisik. Kan tadi udah aku bilang kan? Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus kalau dia bangun tidur, yang dia lakukan pertama apa? Kristen kalau dia bangun tidur, yang dilakukan Kristen apa? Makanannya Yesus, cara hidupnya Yesus, cara beribadahnya Yesus, cara berhubungan dengan Tuhannya Yesus. Dengan Kristen hari ini, tempat ibadahnya Yesus. Dengan Kristen hari ini, kitab yang dibaca Yesus. Dengan Kristen hari ini. Inilah yang saya terangkan, bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus asli. Kalau Kristen ini pengikut Yesus asli, maka Kristen akan tampil sebagai seorang Yahudi yang menjaga Torah. Silakan. Oke. Nah, kita kembali, saya hanya sampaikan kembali, inilah letak perbedaan kita. Bahkan dalam konteks ini, kita memiliki perbedaan yang sangat tajam ya. Kalau saya ikuti logika Anda. Ya, walaupun logika saya Anda mungkin tidak pernah pahami sebetulnya. Topik Saya paham, Bung, saya paham. Saya ikuti, saya belajar mengikuti logika Anda. Kalau kita hidup sama seperti Yesus hidup, seperti dia orang Yahudi, pertama kita ini bukan orang Yahudi. Nah, satu, itu. belum. Silakan, tunggu dulu. Iya, silakan. Oke. Pertama, kita bukan orang Yahudi. Mantap. Udah ya. Kedua, ya, kehidupan Yesus dalam dunia itu, kami tidak tahu dia jam makan jam berapa, dia minum jam berapa. Ya, kami tidak tahu dia apakah berambut panjang atau tidak seperti yang ada di film-film itu. Apakah dia waktu itu sudah ada sikat gigi, apa kendaraannya? Kami bukan seperti itu, Bang Jumaku. Bukan. Kalau seperti itu sangat dangkal. Kami hanya lihat wajib sama seperti Yesus itu hidup itu. Konteks yang kami dapat jauh lebih mulia dari sekedar lahiriah seperti bahwa Yesus berarti Anda melampaui Yesus. Nah, Yesus kami mengajarkan mengasihi, bahkan musuh pun kami kasihi. Ini kewajiban, buktinya Yesus pada waktu disalib. Dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi Yesus juga mengajarkan inti daripada kehidupan itu adalah kasih. Dia membuat satu perumpamaan. Siapa yang ketika ada orang bertanya, siapa sesungguhnya sesama manusia itu? Yesus katakan bahwa dalam perjalanan ada seorang yang jatuh. Tiba-tiba lewat orang Lewi, lewat orang dari suku-suku yang lain, tapi lewat Samaria, orang yang dianggap kelas bawah dalam konteks Israel, tapi dia justru yang mempraktekkan kasih. Nah, yang kami pahami hidup seperti Kristus hidup itu bukan dia cara berjalan, bukan jenggotnya berapa panjang, bukan berapa makan, atau di bait suci, atau di sinago di mana dia duduk. Itu mungkin ajaran Anda tentang sunnah Rasulullah Muhammad. Silakan Anda seperti itu. Kami tidak seperti itu, Bung. Silakan. Oke, baik. Jadi janganlah terlalu lebay kali jenggotnya, kumisnya, ya sampai harus kayak gitu. Jangan. Tentang konsep bertuhan aja dulu. Apakah sama gitu loh dengan Yesusnya, dengan Kristen? Kan berbeda pola itu. Lalu kemudian kasih. Berbicara mengenai kasih, selalu mengunggulkan kasih. Saya, Bung, sebagai seorang manusia nih, tidak saya menganggap kasih orang Kristen itu ketika mengajarkan anaknya menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus dan menjadikan anak saya menjadi seorang Kristen, di mana hidup kekristenan ini tidak sama seperti hidupnya Yesus. Itu bukan kasih.
Mengajak anak-anak yang baru lahir yang tidak punya dosa menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, menjadi Kristen, itu bukan kasih. Kenapa? Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus. Apalah artinya Anda mengasihi orang, membantu orang, bersenyum-senyum ria, tapi Anda mengajarkan orang lain tidak hidup seperti Yesus hidup. Itu namanya membunuh manusia secara tidak langsung. Itu namanya membinasakan manusia secara tidak langsung. Sama seperti Anda ini, korban dari orang tua. Mengajarkan Anda menjadi Kristen, hidup tidak seperti Yesus hidup. Sedangkan Yesusnya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Enggak usah terlalu lebay, rambutnya harus gondrong, mandi tiap. Enggak usah yang itu. Pola keagamaan aja dulu. Pola keagamaan aja dulu. Yesusnya sendiri mengatakan bahwa aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, maka muridku salto gitu. Kalau aku puasa, maka muridku. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Makanya tema kita ini, Kristen ini pengikut Mesias yang lain. Karena ketika Anda menjadi seorang Kristen, dan Yesus bukan seorang Kristen, Anda sudah ketahuan tuh bahwa Anda mengikuti Yesus lain. Karena tidak mungkin orang menjadi Kristen kalau tidak ada yang membisikkan untuk menjadi Kristen. Tidak mungkin. Kenapa ada gereja? Kenapa ada hari Minggu? Kenapa ada Natalan? Kenapa? Karena sudah ada yang membisikkan lebih dulu, dan bisikan-bisikan ini dijadikan sebagai pola keagamaan sehingga terstruktur, terencana dan masif, dijadikan sebagai sebuah simbol-simbol keagamaan. Natal tidak mungkin tidak ada yang membisikkan. Pasti ada bisikan terlebih dahulu yang mengantarkan orang-orang terdahulu kalian, bapak-bapak gereja kalian yang utama itu untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak mungkin. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa kamu harus berpegang kepada perintah Tuhan dan jangan kamu bersandar kepada tafsiran-tafsiranmu sendiri. Minggu tidak ada dalil. Makan babi tak ada dalil. Menyembah Yesus tak ada dalil. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh saudara kami Kristen hari ini itu bersandar kepada pengertiannya sendiri. Pengertiannya dihasilkan dari bisikan-bisikan yang ada kepada mereka yang mereka katakan sebagai Roh Kudus. Sedangkan Yesus melakukan segala sesuatu yang difirmankan. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Coba. Bicara aja Yesus itu tidak berani. Ngarang sendiri, tafsir sendiri. Dia berbicara berdasarkan apa yang difirmankan kepadanya. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Apa yang dilakukan Yesus itu perintah Bapaknya. Sedangkan Kristen melakukan sesuatu ini bukan perintah siapa-siapa. Bukan perintah Sang Bapa, bukan perintah Yesus, bukan perintah siapa-siapa. Kecuali satu, perintah Roh yang datang kepada kalian. Jadi kembali kepada yang saya pertanyakan saudara, untuk membuktikan bahwa Kristen ini mengikuti Mesias palsu, lihat Kristen. Karena pola standarnya adalah 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, sekarang permasalahannya, saya kasih ruang kepada saudara. Ketika Anda menemukan diri Anda tidak kemudian tidak kemudian beribadah sama seperti Yesus beribadah, maka hanya ada satu kandidat, yaitu yang sama seperti yang kamu ikuti, polanya adalah Yesus yang lain. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Yesus, sama seperti Kristus hidup. Nah, kalau yang kalian ikuti ini persis seperti Kristus hidup, berarti Kristus yang kalian ikuti ini siapa? Kristus mana yang kalian ikuti? Ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, menyembah kepada 3 pribadi Tuhan. Ini kalian mengikuti siapa? Sedangkan Yesus yang asli, jangankan berkata-kata pun dia harus tunduk kepada perintah Tuhannya. Yesus adalah hamba yang suci. Yesus adalah orang yang soleh. Sedangkan Kristen bukan hamba suci, bukan juga anak yang soleh. Nah ini, saya sekali lagi memberikan kesempatan kepada saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup dalam Yesus, maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Pertanyaannya, saya ulang. Apakah Yesus hidup sebagai Yahudi atau Yesus hidup sebagai Kristen? Silakan.
Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kita hanya mengulangi apa yang menjadi perbedaan kita. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini mencerdaskan para pendengar-pendengar kita memahami satu dengan yang lain. Nggak apa-apa, kita akan ulangi lagi. Sebenarnya jawaban saya udah jelas bahwa Yesus itu dia terlahir sebagai orang Yahudi. Dia mengikuti aturan pola-pola keyahudiannya. Dia disunat pada hari ke-8, ya. Jadi dia juga kami yakini walaupun tidak ada tertulis dia tidak pernah makan babi atau tidak, ya, tapi pohon kami dia juga tidak makan babi. Dia pernah menyembah pada Tuhan, dia juga dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga bersujud. Ya, itu secara lahiriah. Tapi pemahaman kami, saudara-saudaraku yang mendengar ini, bukan mengikuti Yesus secara lahiriah atau pemaksaan bahwa dia hidup sama seperti wajib itu. Pemahaman kami bukan berarti wajib hidup seperti orang saya sudah terangkan tadi. Jikalau itu yang kita buat jadi acuan, tapi Anda bantah, jangan terlalu melebar janggutnya seberapa. Tapi sejujurnya pola pikir Anda yang saya ikuti begitu. Jadi saya malah tidak memaksakan pola pikir saya. Oke, kalau kita ikuti pola pikir Anda, kita kekurangan bahan untuk hidup seperti Yesus. Bagaimana dia berjalan, apakah kaki kiri dulu, kaki kanan, bagaimana dia makan. Bahkan kami tidak melihat bagaimana dia sholat berapa kali sehari atau berdoa. Bagaimana yang kami ikuti itu adalah perintah-perintahnya. Kami harus wajib sama seperti Yesus. Bagaimana dia mengatakan perintah-perintahnya itu udah jelas. Bagaimana bahwa apa yang harus dipraktekkan dalam keduniaan ini sederhana sekali, saudaraku, ya, sangat sederhana. Ya tentu saja Anda akan tetap saya tahu bahwa ini kita akan berbeda terus seperti ini, tapi nggak apa-apa kalau itu diulangi sekali lagi. Ya, tadi udah semua yang saya sampaikan tentang kekristenan. Bahkan saya belum pernah bertanya tentang Islam sama sekali. Saya tadi udah bertanya selintingan, Anda tidak pernah menjawab sama sekali. Silakan. Oke, baik. Jadi pada akhirnya setelah muncul keputusasaan, ternyata tidak mengikuti cara hidup Yesus, malah mencoba mengatakan apa yang diperintahkan Yesus itu yang kami lakukan. Justru itu yang saya minta jawabannya. Mana perintah Yesus ibadah minggu? Mana perintah Yesus menjadi Kristen? Mana perintah Yesus pelajari Bible Perjanjian Baru? Mana. Ternyata itu nggak ada sama sekali. Artinya bahwa Yesus ketika sebagai Yahudi, Yesus melakukan segala unsur kehidupannya sebagai manusia, tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan. Yesus sendiri berbicara berdasarkan kehendak Tuhan. Yesus berbuat berdasarkan kehendak Tuhan. Apa yang Yesus lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Kristen, jangankan kehendak Bapa, kehendak Yesus aja kagak. Maka Yesus menerangkan di dalam Matius 7 nomor 22-23, besok hari orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Yesus ataupun kehendak Bapa ini, ketika bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu finalnya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Tidak melakukan kehendak Bapa. Bagaimana mungkin Kristen bisa dikatakan melakukan kehendak Bapa sedangkan melakukan kehendak Yesus aja kagak? Maka ketika hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen, tak mungkin umat lain. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira selesai, Bung. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Mengenai kekristenan ini kita sudah final. Kristen mengikuti Kristus lain, sehingga ketika mereka bertemu dengan Kristus yang asli, mereka tidak dikenal, mereka diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan alias penghuni neraka. Saya kira demikian. Waktu saya singkat, mohon maaf Bunda Mila, Bunda Rahma, Handi Selebes, Bang Handi. Jadwal kita sudah dekat pukul 1 waktu di sini. Kita mau ada pertemuan di daerah mana, Bang Handi? Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi jauh dari... Iya. Kita ada kegiatan, Bung, Saudara El Tarigan. Kalau nanti Ya, Anda ingin bertanya tentang Islam, Anda puas-puaskan Anda bertanya Islam. Tapi mungkin sebentar malam, insya Allah, nanti kalau saya buka komal atau saya ada di komal-komal lain,
hari ini jam 1 saya harus ada kegiatan. Teman-teman saya di Cibubur sudah menunggu. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Hadi di mana Ki? Di jalan Ki Bang. Iya. Keren ya, mau ketemuan ya, bikin jealous aja nih Bang Zuma. Kak, saya terima undangan Bunda. Saya cuma Keren, ikuti keren. arahan dari. Saya dengar itu, keren. Iya. Keren banget itu. Saya nggak mungkin Yes. ngecewain teman-teman semuanya. Jadinya Iya dong. saya harus hadir di sana.